Terima kasih telah bergabung dan terima kasih telah bergabung dan meluangkan waktu di webinar ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih bisa dalam kondisi sehat mengadakan webinar ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di sini ingin sharing pengalaman saya menjalani short course di Jepang selama 21 hari tahun lalu. Proses seleksinya sebenarnya itu sudah dimulai dari tahun 2018. Ada beberapa tahapan yang akan saya jelaskan kenapa bisa sampai terpilih ke sana. Tahun 2008 akhir, P4TK IPA dari Bandung waktu itu mengadakan seleksi KTI tentang ilmu pengetahuan alam. Dan di desa tempat saya mengajar itu, rata-rata siswa mengenal banyak tanaman. Sementara secara teoritis mereka tidak terlalu memahami gitu. Akhirnya bertemu dengan materi yang berkaitan dengan struktur tulang belakang daun. Sehingga saya berinisiatif menyuruh anak-anak ngumpulin daun waktu itu. Kemudian saya buatlah tulisan tentang cara mengajarkan anak-anak struktur tulang belakang daun. Dan ternyata saya kirimkan ke P4TK IPA. Dan sewaktu itu lulus ke tingkat nasional dan saya diundang ke Jakarta untuk mempresentasikannya. Saya tidak nyangka di tahun 2019 awal saya dihubungin gitu. Dihubungin, lalu diinterview. Memang kebetulan waktu itu dalam bahasa Inggris. Di sana ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh P4TK IPA, dari mulai rekam jejak kita, tulisan yang pernah dibuat, penelitian yang pernah dilaksanakan, kemudian bagaimana cara kita mengatasi masalah apa yang kita temukan di sekolah, dan bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kita, seperti itu. Kemudian akhirnya setelah diseleksi saya lulus, dan waktu itu kami juga disuruh untuk menyiapkan ada sampai 18 berkas dan surat-surat penting termasuk paspor. Tapi untuk paspor memang karena kan ke Jepang itu pakai visa, mereka yang bantu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, itu sekilas tentang bagaimana saya lolosnya ke Jepang, Bapak Ibu. Sekarang, karena ini kan waktunya 1,5 jam saja, sebenarnya fokus kami belajar di sana itu adalah praktek bagaimana sebenarnya metode orang Jepang itu mengajar siswanya dalam kelas. Jadi kita lebih banyak selama 21 hari ke praktek. Cuma kan karena kita ini nggak bisa praktek secara langsung, nanti saya jelaskan apa yang dipraktekkan seperti itu. Bapak Ibu, udah nampakkah slide-nya Bapak Ibu di depan? Nampak Bu, jelas sekali. Nampak ya? Oke, nampak Ya. Bu, jelas. Yeah. Nampak ya? Presentasi jelas, suara jelas. Oke. Ini sekilas ya Bu mengenai negara Jepang. Dan hubungannya dengan edukasi gitu kan. Jadi sebenarnya waktu saya berbicara dengan dosennya di sana, dosennya itu pertama kali mengajarkan esensi atau filosofi pendidikan begitu. Jadi ternyata Bapak Ibu, setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki, maka Kaisar Hirohito mempunyai inisiatif memanggil para jenderal waktu itu, lalu bertanya sama jenderal, coba kumpulkan dulu berapa jumlah guru yang tersisa, katanya gitu. Lalu jenderalnya nanya, kenapa harus mengumpulkan guru, katanya. Karena mereka lah kuncinya sekarang kita. Oke lah, di strategi perang kita bisa, tapi bagaimana kita belajar membuat bom itu
Hanya guru lah nanti yang bisa tahu. Akhirnya semenjak itu Bapak Ibu guru, Jepang itu maju sampai sekarang, itu pengaruh besarnya itu adalah dari guru atau sensei gitu. Jadi sangat berbahagia kalau di Jepang itu dia disebut seorang guru atau sensei gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lagi ke ini ada judulnya saya buat di negeri Sakura ya Bapak Ibu. Bertepatan sewaktu kami ke sana itu adalah akhir musim dingin dan mulai musim semi. Jadi musim semi itu sebenarnya kan bulan April, bulan 4. Jadi kita sampai di akhir bulan 3 masih musim dingin. Jadi di sana itu sampai 2 derajat Celcius. Jadi kita pakai pakaiannya sangat berlapis-lapis Bapak Ibu. Bunga sakura itu sangat cantik ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu suka karena sebenarnya kata mereka itu kan hanya ada batang, ranting, dan bunga gitu. Tapi setelah kami melihatkan Bapak Ibu, ternyata adanya sedikit daunnya. Nanti kalau ada waktu bisa saya sharekan yang punya daun ya Bapak Ibu. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, awalnya kami ingin ditempatkan ke Universitas Hiroshima, tapi ternyata karena waktu itu libur, maka kami dialihkan ke Nagoya University. Jadi dia itu adalah universitas khusus pendidikan, tepatnya di prefektur Aichi. Jadi kalau di Indonesia kan namanya provinsi gitu, kalau di Jepang itu namanya prefektur. Jadi kita ditempatkan di sana, dan dosen-dosennya itu juga sebenarnya nggak hanya orang Jepang, Bapak Ibu. Jadi mereka itu mendatangkan dari Amerika Serikat, dari Colorado juga. Jadi mereka kolaborasi dan ada juga dosen dari Iran atau Irak begitulah Bapak Ibu. Cuma dia memang udah berdomisili lama di sana. Jadi dia udah jadi ketua jurusan saat itu. Jadi Bapak Ibu, mengenai Jepang ini kan kita udah tahu kan menjadi negara, termasuk negara superpower saat ini selain Amerika Serikat. Kalau kita lihat ini mereka kan maju di bidang semua teknologi, pendidikan, mesin, robot gitu kan. Bahkan produk domestik brutonya itu terbesar juga nomor 2 di dunia. Sewaktu ke negara Jepang, sebelumnya kami di Bandung itu juga sekitar 4-5 hari itu belajar juga Bapak Ibu. Karena di sana banyak aturan yang harus dipatuhi di Jepang. Kalau enggak nanti kan kita bisa merusak nama Indonesia begitu kira-kira. Jadi yang pertama kali diajarkan ternyata Bapak Ibu adalah etika. Jadi kalau tidak punya etika Bapak Ibu, ya sangat tidak bisa beradaptasi lah kita di sana. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu, ketika kami mau sampai ke Jepang itu kan transit dulu di Hong Kong 4 jam. Jadi di Hong Kong pun kami ketemu dengan orang-orang Jepang nih. Jadi kalau kita di kamar mandi, mereka udah pada antri gitu. Sebenarnya bisa sih kalau maaf ya Bapak Ibu, kan rata-rata tuh kalau kamar mandi apalagi di tempat saya kan di kampung itu ya udah masuk gitu. Kadang nerobos lagi. Tapi kalau di sana itu enggak, mereka baris panjang, jadi kita ngikut juga gitu. Jadi sebelumnya itu di Bandung kami udah diajari gitu kan, bagaimana etika yang baik di Jepang gitu. Contohnya lagi, tidak bisa terlambat. Jadi hal yang paling utama di sana juga Bapak Ibu, ketika sekolah atau kuliah, nggak bisa terlambat. Jadi kalau contohnya kita kan maaf Bapak Ibu kebelet, senseinya udah mau datang, mending kita tahan aja dulu. Nanti kalau udah datang senseinya kita izin, lalu dia izinkan gitu. Karena kalau sempat kita terlambat itu sangat hal yang memalukan di Jepang gitu. Jadi mereka sangat menghargai waktu, tepat waktu. Dan satu lagi Bapak Ibu, yang paling utama di sana adalah jujur gitu. Jadi waktu itu di kamar mandi ada dompet. Sampai kami 21 hari di sana, dompet itu nggak pernah bergeser. Jadi di sana kami juga diajari untuk memang mutlak lah, jujur gitu. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca sebagian di internet tuh, kalau ada tempat khusus pengembalian barang di Jepang.
Dan itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Bahkan payung aja tertinggal di subway bisa kembali nanti ketemu sama orangnya gitu. Ini lagi ada Bapak Ibu berjalan di eskalator Halo, tes. Tes, tes. Pak, Bu Julia hilang kontak ini kayaknya. Bentar, kita tunggu sebentar. Halo, tes. Bu, Tes, silakan Bu. tes. Ya, tes, Bisa tes. kah? Oke. Bisa, silakan dilanjut lagi Oke. slide-nya ditampilkan lagi. Slide-nya udah nampak kah, Pak? Belum, Bu. Oke, saya nampakkan lagi. Biasa, kendala teknis. Iya, iya. Oke, sip, sudah Bu. Oke, Silakan. sudah kah? Jadi ini nampak kan Pak? Oke, ini dia yang pertama Oke, ya, jelas. antri dan tertib, dan itu harus Bapak Ibu. Jadi mereka beranggapan kalau kita antri dan tertib, otomatis kan kita mempermudah kerjaan kita dan orang lain. Jadi tingkat kesadaran di sana sangat tinggi gitu. Kemudian ini bisa kita lihat menghargai pejalan kaki. Jadi kalau di sana itu ada dia kan penyeberangan gitu. Kalau orang mau jalan, khusus jalan ada yang mau jalan gitu. Kalau ada yang mau sepeda, naik sepeda gitu. Jadi nggak nerobos dia gitu. Ini bisa dilihat kan, ada ini kalau yang di bawah ini kan biasanya warna hijau. Nanti ada suara macam burung gini, titut titut. Artinya itu kita bisa lewat jalan gitu. Jadi kalau ini kan warna merah nih artinya stop atau berhenti gitu. Berarti kita harus berhenti dan mobilnya atau motor yang lewat itu jalan gitu. Sangat menghargai di sana. Kemudian ini Bapak Ibu, ternyata setelah kami belajar di sana, Jepang adalah negara nomor 2 penghasil motor terbesar di dunia. Tetapi mereka ini nomor 2, peringkat nomor 2 terbawah menggunakan motor di dunia. Ternyata Bapak Ibu, mereka sangat peduli dengan lingkungan. Sangat tidak menyukai polusi gitu. Jadi kalau kita lihat kan banyak kan motor buatan Jepang, tapi mereka ternyata Bapak Ibu hampir saya tidak temukan di sana orang pakai motor. Ini di kampus Bapak Ibu, sekalipun dia dosen, mau profesor, itu rata-rata pakai sepeda. Dan saya terkejut, memang berapa sih harga sepedanya? Saya tanya begitu. Harga biasa, Bu, berapa Pak? Gitu. Kan kami nanya dengan ada penerjemah gitu kan, 16 juta katanya. Lah, sepeda 16 juta, ternyata Bapak Ibu, sepeda itu sangat unik. Ketika dia naik ke yang jalan yang agak tinggi atau ke puncak, ternyata dia bisa digas aja, langsung naik dia gitu. Kemudian cara meletakkan sepeda juga Bapak Ibu ada aturannya. Jadi nggak sembarangan agar parkir kayak gitu. Udah ada tempat masing-masing.
Kemudian saking rapi dan tertibnya, bunga-bunga juga rapi ditata mereka. Siapapun kumpul sampah Bapak Ibu. Jadi tingkat kesadaran kumpul sampah ini sangat tinggi. Ketika kami pertama nyampe di bandara Bapak Ibu, sepanjang jalan itu satu pun tak ada sampah. Sekecil apapun yang kami lihat kemarin itu tidak ada gitu. Sangat bersih di sana. Karena memang tingkat kesadaran ngumpul sampahnya itu sangat tinggi gitu. Kemudian kalaupun itu contoh kan nggak di depan rumah dia sebenarnya sampah, tapi kalau orang lewat Bapak Ibu, dia sadarnya tinggi, diambilnya lalu dibuang gitu. Meskipun itu nggak sampahnya gitu mereka di sana. Bahkan kita juga harus belajar Bapak Ibu. Ada kan ini jenis tempat sampah gitu. Kita harus tahu yang mana yang kaleng, ya udah tempat kaleng, mana yang plastik, tempat plastik, mana yang sampah organik, tempat sampah organik. Jadi semua harus dipelajari di sana. Jadi kalau kita makan Bapak Ibu, kan ada yang plastiknya oke, tempat plastik, ada organiknya sisa ke organik. Jadi kita makan pun mikir di sana Bapak Ibu. Kemudian sisa tempat makan kita itu nggak bisa dibiarkan sembarangan. Jadi harus dia disusun balik seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, bahkan tutup botolnya juga itu harus kita rapikan lagi gitu. Jadi memang kebiasaan mereka sekolah di sana, bagaimana keadaan pertama awal kelas kita masuk, begitulah keluar. Tidak ada sampah, tidak ada debu, tidak ada, pokoknya dia yang mengganggu pemandangan mata. Oke, kemudian ini Bapak Ibu, kalau di sana etika mengambil foto itu harus permisi. Jadi tidak boleh sembarang. Kalau kayak di sini kan Bapak Ibu, maksud saya di kampung saya tuh ngambil foto anak orang pun terserah gitu. Kalau di sana tidak bisa. Jadi harus permisi dulu gitu. Tapi Bapak Ibu, kemarin dosen bilang sama kami begini, kalau kamu mau memposting, ada orang Jepang kamu foto, nanti matanya kamu buramkan aja. Kenapa Pak? Kami bilang begitu. Itu nanti udah melunturkan undang-undangnya nanti itu katanya. Udah bisa kok kalian lolos, tapi matanya diburamkan katanya. Akhirnya Bapak Ibu, kami berpikir di sana daripada diburamkan, ya pokoknya setiap kali ngambil foto itu harus permisi gitu. Kemudian Bapak Ibu, kami di sana itu belajar juga sebenarnya sih kalau untuk bahasa Jepang hanya pengantar. Kalaupun ada mulai belajar huruf Bapak Ibu, memang saya juga pemula Bapak Ibu, karena di sana kompleks ternyata. Ada huruf hiragana, katakana, kanji. Jadi ada beberapa bentuk, ya kalau kotak-kotak, oh seperti ini, udah mulai sih. Cuma di sana kami tuh hampir keseluruhan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau ada pun dosennya yang menggunakan bahasa Jepang, nanti ada translatornya itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Karena memang kita ada juga mahasiswa di sana yang bisa bahasa Jepang dan bahasa Indonesia atau Inggris kayak gitu. Cuma Bapak Ibu di sana terkadang kalau kita udah nggak tahu bahasa, kadang pakai alat gerak tubuh gitu. Jadi memang di Jepang banyak mikir kita gitu Bapak Ibu. Kalau nggak kadang agak malu kita begitu. Kemudian ini Bapak Ibu, ketika kami pertama kali diberangkatkan ke sana, kami agak bingung, dikasih 7 lembar uang 10.000 yen. Ternyata Bapak Ibu, 1 yen itu 128 rupiah. Uang tertinggi di sana itu kan 10.000. Jadi kalau kita kali, 1 lembar 10.000 itu adalah 1.280 gitu. Jadi waktu itu tuh dikali itu sekitar hampir 9 juta lah kalau dikonversi ke Indonesia gitu. Hanya 1 lembar aja uang 10.000 yen tuh. Padahal kalau Indonesia 10.000 ya masih tergolong bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengenai makanan. Awalnya kami makan di sana itu agak sulit juga ya Bapak Ibu, karena pertama disuruh makan kebab gitu kan.
kami lihat kawan-kawan ya, termasuk saya juga kurang srek gitu. Akhirnya Bapak Ibu ada di sana restoran Indonesia, akhirnya pesan dari sana. Jadi seperti inilah makanannya. Ini di dalamnya ini juga ada nasi, di dalam tahu ini juga ada nasi, dan ini juga nasi gitu Bapak Ibu. Sangat bervariasi tapi banyak nasinya gitu. Kemudian ada etika makan dan minum Bapak Ibu. Ketika kami di kampus itu, ramai kali orang. Tetapi satu pun nggak ada yang mengeluarkan suara. Mereka diam aja. Jadi ketika kami datang kan Bapak Ibu agak ribut ya kan, penasaran. Ternyata karena mereka semua diam, akhirnya kami pun diam gitu. Dan ada tata apa namanya, untuk minum juga gitu. Jadi biasanya itu kan gelasnya diletakin di atas tangan kiri, lalu tangan kanan itu dorong dia gitulah. Tapi terkadang Bapak Ibu karena kita dikasih seperti kalau Indonesia itu aqua, udah langsung aja lah minum. Kalau nggak dilihat gitu ya Bapak Ibu. Tapi kadang kita juga namanya belajar, kita juga mulai kok udah bisa mematuhi aturan mereka. Ini Bapak Ibu, yang paling sangat membuat kami kemarin itu mengatakan Jepang wah gitu ya Bapak Ibu, mengenai akurasi gitu. Jadi waktu itu pagi kan kita belum hujan sebenarnya, meskipun musim dingin kan belum hujan. Jadi orang yang bawa kami itu bilang gini, nanti jam 5 itu hujan loh katanya. Nggak mungkin Pak, gitu-gitulah kami awalnya. Ternyata Bapak Ibu benar, dia memang awalnya suruh kami bawa payung. Pas jam 5 memang hujannya turun gitu. Gitu juga hari berikutnya. Nanti ini loh, hujan jam segini, benar dia. Jadi kalau di sana itu di Jepang sangat akurat gitu. Dan Bu, kalau di Jepang kita juga harus belajar bagaimana memahami rute subway, karena di sana kan kita menggunakan subway atau kereta api bawah tanah. Di sana nggak ada, hampir tidak ada motor, banyak menggunakan sepeda. Kalaupun kita pakai taksi sangat mahal harganya, gitu. Jadi kan pakai itu subway kan. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu bagaimana rute-rutenya. Kayak ini yang merah ini kereta api yang kemana. Yang ini yang ungu yang kemana gitu. Yang biru yang kemana. Kalau enggak bisa nanti muter-muter kita satu harian di dalamnya gitu. Kemudian Bapak Ibu di sana terkenal kamar kapsul. Jadi orang Jepang hampir kami tidak temukan rumah mewah-mewah, megah-megah. Dia simpel saja, sederhana dia. Tetapi kalau dibilang bangunan pendidikan Bapak Ibu, perkuliahan, sekolah itu sangat besar di sana. Jadi satu kebanggaan kalau sekolahnya besar, tapi rumahnya sederhana aja ya Bapak Ibu gitu di sana. Ini kita lihat gedungnya Bapak Ibu, tinggi-tinggi, bagus. Ini juga gedung sekolah dan kampus. Ini gedung sains, planetarium. Ini nomor 2 terbesar sekarang di dunia. Kita masuk ke sana juga, ngelihat ini juga. Bapak Ibu, saya agak mempercepat sedikit cara mengajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata di sana guru, kenapa ternyata mereka siswanya itu mau belajar gitu. Guru di sana itu menganggap bahwa anak-anak itu adalah sahabatnya gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan siswa itu dia penuhi gitu. Didapatnya dulu hatinya, baru bisa nanti dia ngajar. Jadi senseinya bilang gini, kalau kamu dapat hati siswa itu, percayalah, whatever you talk, apapun yang kamu bilang, pasti mereka dengarkan kamu, katanya begitu. Jadi pertama, jadikan dia itu bisa teman kamu untuk berbagi juga, katanya gitu. Bahkan saya juga bertanya kan Bapak Ibu, mengenai saya di daerah terpencil gimana itu sensei gitu kan. Dia bilang begini, kamu kan suatu saat nggak tahu dia mau jadi apa gitu katanya. Cobalah untuk
kalian para guru gitu ya, termasuk saya juga gitu katanya. Berikan dia semangat gitu, sambutlah dia di depan pintu. Bila perlu kamu berikan, dia pelukan, katanya gitu Bapak Ibu. Jadi di sana itu gurunya itu memang benar-benar dari hati gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini instrukturnya ini dari Amerika Serikat nih. Dia juga ini Bapak Ibu seperti itu juga ternyata di Amerika Serikat. Jadi pola kita belajar di Jepang itu juga ini dia bentuk, kalau nggak bentuk O, bentuk U. Jadi kan kalau kayak di Indonesia kan rata-rata itu banyak kayak di tempat saya kan, ya udah gurunya di depan, siswanya di belakang gitu. Kalau di sana enggak, jadi dia berbaur dengan siswa itu gitu. Kemudian Bapak Ibu, satu yang sangat menarik dari sana, kami terkejut awalnya tuh lewatlah anak-anak ini kan, kok bawa tas, bawa koper gitu. Kirain mereka mau pindah rumah, ternyata Bapak Ibu ke sekolah. Jadi kalau mereka ke sekolah itu banyak banget buku dibawa gitu loh, bahan praktek. Sampai bawa koper gitu, padahal masih SMP gitu loh. Dan suatu itu ada namanya Hirano Sensei kan, Bapak Ibu. Kita disuruh praktek mengenai oksigen gitu. Dia bawa langsung koper yang kayak pindah rumah Bapak Ibu. Kami terkejut, ini sensei ngapa ya bawa koper sebanyak itu. Ternyata Bapak Ibu, di dalam itu semua lah praktek gitu loh. Jadi yang paling membuat kita terasa kayak gimana gitu ya. Waktu itu kita masuknya 8:30. Masuk ke kampus 8:30. Ternyata dia udah dari awal di sana. Bisa diprediksi sekitar jam 7-an dia udah datang. Ternyata dia sendiri yang memberikan menyediakan alat-alat tuh, semua bahan prakteknya untuk setiap siswa. Jadi bahkan papernya sendiri dia yang memberi, menyiapkan. Contohnya kan yang meja di sini itu praktek untuk ini, meja ini dia sendiri yang memberi memberi gimana lah ya, arahan lah nanti untuk siswanya gitu. Nanti kamu di sini. Pokoknya dia udah semua standby kan. Jadi kita datang ke sana Bapak Ibu hanya untuk itu aja, udah belajar. Dia memang guru di sana itu, sensei di sana itu seperti menjadi memang orang yang melayani kita gitu. Jadi sangat agak bertolak belakang ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kultur pendidikan di Jepang? Jadi waktu itu saya bertanya juga sama senseinya kan, kenapa Pak Jepang itu kultur pendidikannya piramida terbalik gitu ya kan? Ternyata Bapak Ibu, social life mereka itu difokuskan pada pendidikan gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan, di pendidikannya itulah difokuskan mereka. Orang tua, pemerintah, masyarakat, anak, semua fokus pada pendidikan. Kalau mereka kepada hal-hal yang profesional, biasa-biasa saja, itulah negara Jepang. Itulah yang membuat negara mereka maju. Karena mereka menganggap bahwa kalau udah beres pendidikan, nanti semua ekonomi, politik, segala macam, itu dengan sendirinya itu bakal baik juga gitu. Berbeda dengan other state. Jadi kan kalau ada di sebagian negara lain gitu ya Bapak Ibu, education-nya itu ya sedikit saja gitu ya kan. Tapi kalau dia untuk yang profesional ini ya luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Itulah dia intinya di sana. Jadi mereka semua fokus gitu. Pemerintah juga menyediakan apa kebutuhan guru gitu loh. Jadi di sana itu semua apa kebutuhan dari bawah dulu baru nyampe ke atas dia Bapak Ibu. Jadi peraturan itu muncul nanti setelah dirembukkan dari dasar semua gitu, baru ke atas gitu. Kemudian ini Bapak Ibu, mengenai reformasi pendidikan tadi ya, mereka udah mengenai reformasinya memang sangat panjang, tetapi intinya pendidikan di sana sangat berubah karena tingkat kesadaran mereka memang tinggi ya. Apalagi setelah pertanyaan itu sangat luar biasa ya, berapa sisa guru gitu. Jadi makanya kalau di sana sensei itu sangat, selain dokter ya Bapak Ibu, sensei sangat
dihormati gitu. Jadi walaupun kita dari Indonesia datang Bapak Ibu, kita lewatkan, oh sensei katanya gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kurikulum mereka fokus pada kondisi siswa. Jadi bukan dibuat-buat kayak gitu Bapak Ibu, biar keren gitu, enggak. Ternyata kerennya mereka lagi, kalau materi pelajaran tidak sesuai di buku, itu dibuang mereka Bapak Ibu, nggak dipertahankan gitu. Jadi evaluasi kurikulum setiap 10 tahun. Penelitian untuk kemajuan pendidikan dan penyesuaian hidup, udah berpikir mereka di tahun 2040 gitu Bapak Ibu. Kemudian mereka ini banyak ke praktek dia daripada teori ngajar gitu. Kemudian mereka juga memberikan kesempatan meneliti kepada siswa bebas, dan biasanya mereka menggunakan apa yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu, yang sangat menariknya ini, pendidikan sains untuk SD itu udah menyelesaikan masalah Bapak Ibu, udah problem solving dia. Jadi memang di sana itu anak-anak dituntun untuk sampai udah menyelesaikan masalah gitu. Nggak hanya sekedar teori gitu. Makanya ternyata setelah tahun 2000, mereka 100% melek huruf Bapak Ibu. Tak ada yang buta aksara di sana. Kemudian tujuan pendidikan saya untuk SMP itu udah bisa dia penyelidikan gitu ya. Udah bisa bereksperimen gitu Bapak Ibu. Ini ada di bawah ini, negara mendukung perbaikan pendidikan. Jadi negara sangat mendukung Bapak Ibu, alat lab, buku paket, LKS, dan bahkan kami sempat ke lab kimianya Bapak Ibu. Kami lihat lab kimianya itu lebih-lebih dari, maaf ya Bapak Ibu, kalau kita lihat tuh laboratorium khusus untuk kedokteran. Padahal itu masih jenjang SMP, waktu kita masuk itu luar biasa Bapak Ibu. Cuma sayangnya kita nggak bisa di sana memfoto di dalam saat penelitian gitu. Itu aja syarat dari mereka. Ini ada lagi, mereka tidak memiliki evaluasi keterampilan dan sikap. Kalau kita ke-13 yang kemarin kan Bapak Ibu kan adalah penilaian ini gitu ya kan. Di sana tidak ada gitu. Dan tidak ada rankingan. Tidak ada juara 1, 2, 3. Sama dengan Amerika Serikat juga. Karena kan dosennya sebagian dari Amerika. Gitu. Jadi ada RPP-nya Bapak Ibu. RPP-nya nggak kayak kita Bapak Ibu. RPP mereka seperti inilah. Hanya 1 lembar. Dibuatnya ini, materi apa? Perkalian pecahan. Tujuannya apa? Jadi yang paling penting ternyata, kalau yang dari Amerika bilangnya begini. I don't have the lesson study, katanya gitu. I don't have lesson plan, katanya. Nggak ada RPP saya. But you know, you have to know what the learning objective, katanya. Jadi yang paling penting ternyata kata dia, yang penting in your mind, di pikiran Anda ada tujuan pembelajaran. Itu yang paling penting. I don't have, katanya gitu. Jadi mereka tidak punya Bapak Ibu. Kalau di Amerika, mereka tidak punya itu gitu loh. Tapi mereka sudah tahu di dalam pikirannya itu tujuannya apa. Bagaimanalah cara kita untuk biar materi itu nyampe gitu Bapak Ibu. Ini yang dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu untuk dari Jepang ini. Ada kegiatan siswa, prediksi jawaban, dan bantuan. Itu aja Bapak Ibu. Yang paling penting itu apa tujuannya. Jadi nggak banyak, nggak berapa lembar. Kayak kita kan banyak kali ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru juga dibina di sana Bapak Ibu. Program tahun pertama itu kan ada lagi. Kemudian 10 tahun ada lagi. Jadi guru tidak dibiarkan kayak gitu Bapak Ibu. Ya udah ngajar gitu. Ekstrakurikuler itu tidak diwajibkan di sana. Itu kembali ke kepribadian anak gitu. Kemudian ini pembagian jurusan berdasarkan jurusan yang dipilih nanti di perguruan tinggi itu di kelas 2 ya Bapak Ibu. Kemudian di sana ada pelaksanaan ujian 2 kali per semester. Itu bukan syarat lulus ternyata Bapak Ibu. Itu hanya untuk alat ukur kemampuan mereka, apakah udah tuntas atau belum, gitu aja. Jadi di sana Bapak Ibu, yang menjadi fokus kami saat itu adalah inquiry based learning. Inquiry negara Jepang. Jadi sebenarnya inquiry ini tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu, kita harus praktek. Cuma saya ceritakan dulu apa yang dipraktekkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita, ini kan ada inquiry nih, inquiry di negara Jepang gitu. Model yang kita pakai itu nanti
kita gunakan modeling instruction, ada worksheet-nya dan media. Seperti apa? Gitu ya kan? Nah, pemodelannya yang pertama gini Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, saya udah terapkan di Sungai Seria. Nanti ini cara kerjanya. Alat dan bahannya saya sediakan selembar tisu. Kemudian saya suruhlah anak-anak itu berdiri di lapangan gitu. Terus biarkan apa yang terjadi. Jadi nanti Bapak Ibu kita suruh mereka mendiskusikan apa yang mereka lihat. Ini pertama tadi kan mereka nih buatin tisu di tangannya. Nanti lama-lama udah pada berjatuhan ini kan Bapak Ibu jatuh. Terus kita bilang, nah apa yang kamu lihat? Terus apa yang dia lihat itu ditulisnya nanti Bapak Ibu di sini, di whiteboard. Kemudian mereka kan diskusikan nih, apa tadi yang kau lihat itu? Kenapa dia bisa jatuh? Nah, gitu-gitu. Ternyata itu disuruh senseinya tulis saja semua apa yang kamu tahu, katanya gitu. Kemudian siswa nulis apa yang mereka amati gitu. Jadi di awal kita belajar dengan orang Jepang, Bapak Ibu, nggak dikasih tahu mereka awalnya apa materinya. Jadi kan kalau di Indonesia kan, nah hari ini kita belajar tentang energi gitu. Di awal duluan mereka enggak. Pokoknya dibuatlah peraga-peraga, alat peraga, dan praktek gitu. Sampai mereka, anak-anak itu nanti yang menyimpulkan kita belajar apa gitu Bapak Ibu. Jadi dia terbalik gitu. Makanya di sana terkenal dengan metode inquiry gitu. Nah, ini praktek yang kedua Bapak Ibu. Ada anak membakar kertas ini. Jadi yang lain ngamatin, kok bisa jadi abu? Gitu ya Bapak Ibu. Nanti mereka tulis, apa yang kamu amati? Asap. Nanti mereka, saya udah teskan ke anak-anak Bapak Ibu, ini nih. Ada jadi abu, ada kertas, ada api, gitu-gitu. Kemudian ini praktek yang ketiga Bapak Ibu. Ada kain basah, terus dijemur. Lama-lama kering. Nanti anak-anak nulis, kenapa kering? Ha, gitu-gitu. Pokoknya mereka disuruh dulu gitu. Kemudian ini disuruh buatin kaleng. Disuruh siswanya tuh kalau ada yang di sekitar lingkungan mereka lah ya kan. Nah, saya juga ikut praktek kemarin itu sama siswanya. Dari kaleng-kaleng tadi dengan benang itu kita buat seperti ini. Nanti saya bicara, kamu di situ dengerin. Terus anak-anak ngamatin. Ibu guru ngapain ya? Gitu-gitu dia Bapak Ibu. Nanti mereka tulis di whiteboard-nya tuh. Ha, ini ada saya siapkan, saya potong satu triplek yang besar dibagi 6 gitu. Jadi sensei di sana dan dosennya dari Amerika nyuruh kami kasih spidol berwarna yang beda-beda gitu kepada setiap siswa. Contohnya kan satu kelompok itu 4 orang atau 5. Nanti beda-beda semuanya. Tujuannya adalah biar kita lihat siswa itu siapa yang banyak mengeluarkan ide pokok pikirannya gitu Bapak Ibu. Nah, mereka praktek sendiri. Kemudian, inilah dari hasil yang mereka amati tuh. Mereka tulis tisu, jatuh, layar, melambai-lambai, angin, melayang, goyang, gitu. Menjemur pakaian. Nanti dari kata-kata inilah nanti Bu muncul materi yang sebenarnya udah ada dalam tujuan pembelajaran gitu. Ini nanti dia anak-anak itu menampilkan apa yang mereka sudah buat gitu loh. Ternyata Bapak Ibu, senseinya bilang begini, nanti kalau apa yang sudah selesai dibuat anak-anak itu, buatlah kayak walking gallery gitu Bapak Ibu. Jadi anak yang lain juga melihat hasil karyanya. Kenapa? Karena anak-anak ketika hasil karyanya dilihat, maka anak-anak itu akan bahagia dan senang, katanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kamu juga memberikan apresiasi gitu, katanya. Ini kami juga buat Bapak Ibu kemarin. Kami hanya dikasih worksheet beberapa lembar gitu kan tentang virus-virus juga Bapak Ibu ini, atau kemudian apa tuh? Hewan bersel 1, protozoa, amuba yang begitu-begitu Bapak Ibu. Akhirnya sampai bisa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, nanti di akhir pembelajaran, nanti kita simpulkanlah sama anak-anak.
Tapi dari kata-kata mereka dulu, kenapa rupanya kalau ada api terus dibakar jadi abu? Apa rupanya yang terjadi? Nanti mereka itu, bisa lah dia bakar, Bu. Kenapa? Jadi kita mancing-mancing dia biar ngomong hari itu ternyata kita belajar energi gitu. Kemudian ini Bapak Ibu, saya udah praktekkan juga dengan guru gitu Bapak Ibu di Sungai Seria. Ini dia. Dan ada sih yang bertanya kepada saya Bapak Ibu, karena memang kan media juga harus, memang pemerintah juga harus kerjasama sih dengan kita. Cuma ada sih inisiatif dari teman-teman, kalau ndak ada pun bahkan triplek gitu di daun pun bisa gitu. Kalau memang kayak di Jepang tuh Bapak Ibu, guru-guru sangat kreatif memang Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, kita tidak bisa kalau di Jepang itu apapun pendapat terimalah katanya, jangan pernah bilang salah, tetapi nanti kamu perbaiki gitu loh. Jangan kalau kamu bilang salah, apalagi maaf ya bodoh gitu, dia akan susah menerima apapun dari kamu katanya lah begitu. Jadi ini kan Bapak Ibu ada difference perspective gitu kan. Kalau menurut si yang A ini kan 4, kalau yang si B ini 3, jadi gitu. Di sana itu apapun pendapat bilang aja. Bisa jadi nanti pendapatnya itu yang jadi yang benar kayak gitu katanya. Kemudian Bapak Ibu kita guru di sana itu jangan pernah membuat pertanyaan, kan kayak saya Bapak Ibu kan gini. Ini ada pertanyaan ini. Kayak gini kan, ya Pak. Sebenarnya kalau guru di sana nggak gitu Bapak Ibu. Dia itu jangan membuat pertanyaan yang jawabannya hanya seperti itu. Ya Pak, gitu. Kalau di sana sebenarnya sangat apa ya Bapak Ibu, apa namanya, bagaimanalah anak-anak itu menjawab pertanyaan itu, mikir panjang gitu loh. Coba ini kan, listrik mengalir melalui kabel Pak, salah. Jadi kalau di sana itu berpikir, gurunya akan membentuk kata yang buat orang mikir. Contoh, bagaimanakah proses jatuhnya air dari langit atau hujan? Gitu dia. Jadi pertanyaannya itu membuat anak berpikir banyak Bapak Ibu. Dari situ memang banyak kali lah belajar Bapak Ibu. Sepertinya waktu kami belajar di Jepang, kepala kami kayak diketok gitu Bapak Ibu. Lalu ini juga Bapak Ibu, ada juga yang sangat baru ini Bapak Ibu. Awalnya kan kita dulu student center gitu ya kan Bapak Ibu. Kemudian teacher center learning. Ternyata kalau di sana enggak Bapak Ibu. Dia di sana itu udah learning center. Jadi udah gabungan semua gitu loh. Berpusat pada pembelajaran memang Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa kalau di Jepang itu hampir, tapi semoga lah Indonesia bisa meniru beberapa tahun lagi tuh Bapak Ibu. Kemudian ini taksonomi belum. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jika kita ingin bertanya itu, jangan membuat pertanyaan yang seperti itu tadi. Ya, enggak, ibu kota ini bisa lah. Itu kan anak bisa baca. Tapi kalau di sana itu mereka udah tingkat analisis gitu loh. Jadi kita juga disuruh waktu itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang berpikir. Karena di sana mereka, Bapak Ibu, udah menggunakan pet simulation gitu ya kan. Jadi seluruh yang abstrak, contohnya kan kayak atom, inti atom, proton gitu ya kan. Mereka ini ada petnya Bapak Ibu. Pet itu untuk fisik, dia yang berkaitan dengan sesuatu yang abstrak. Tapi mereka udah punya programnya, jadi konkret dia. Jadi lihatnya kan kalau kita selama ini kan, contoh dulu saya belajar kimia kan, oh ini bulat-bulat, nggak ngerti apa itu atom, inti atom. Tapi mereka punya Bapak Ibu programnya kan, di komputer gitu. Jadi seolah-olah itu nyata, dan anak itu ngerti gitu, nggak hanya menghayal, gitulah di Jepang. Gitu. Jadi gurunya berusaha biar seperti real gitu Bapak Ibu. Jadi di sana Bapak Ibu,
di Jepang, guru itu sebenarnya tidak mengajar Bapak Ibu. Jadi guru itu lebih meng-guide. Meng-guide artinya mengarahkan siswa kepada tujuan pembelajaran, diarahkan dia. Jadi contohnya kan kita belajar gerak kan Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kan kayak saya ya Bapak Ibu, sebelumnya saya akui, saya mau ngajar gerak contohnya. Anak-anak gerak ada lagi nih, proses ini. Tetapi kalau di sana enggak. Disuruhnya nanti anak-anak itu Bapak Ibu buat motor-motor atau mobil gitu ya kan. Rodanya yang ada yang bulat, yang petak-petak. Nanti disuruh anaknya mikir, kenapa kalau petak enggak bisa gerak? Nah, kenapa yang bulat bisa gerak? Gitu dia. Jadi pada akhirnya nanti gerak itu apa? Oh iya Bu, pindah katanya. Dari situlah Bapak Ibu pada akhirnya anak itu tahu. Dan anak itu yang sebut bahwa hari itu kita tujuan pembelajarannya adalah belajar tentang gerak. Gitu Bapak Ibu. Jadi itulah yang fokus kami di sana 21 hari kemarin Bapak Ibu, inquiry artinya kenapa memang orang Jepang itu pintar meneliti, karena dari awal mereka SD udah diajari berinquiry, menemukan sendiri, tetapi gurunya mancing gitu Bapak Ibu, nggak dijelaskan dia, cuma nanti dikasih bahan praktek yang sederhana aja, tapi mereka bisa gitu. Jadi ini modeling instruction Bapak Ibu, itu adalah model-model yang kita gunakan untuk berinquiry tadi. Contohnya kan kita buat mobil-mobilan, pemodelannya apa gitu loh. Jadi di sana sangat terkenal ya Bapak Ibu inquiry-nya, bahkan kemarin dengan yang dosen dari Colorado juga dari Amerika kan ada, dia juga yang membuat pet simulation ya kan. Dia juga bercerita gitu, kalau udah ada contohnya sesuatu yang abstrak gitu ya kan, anak-anak akan bingung. Seperti saya kemarin dapat materi pecahan, bingung. Your student will confuse is like this katanya. Jadi seharusnya kamu buat dia ada bulatan. Nanti kan Bapak Ibu di komputer itu ada nanti lingkaran bulat-bulat gitu ya kan. Terserah anak-anak itu mau klik mana nanti ada tersedia udah jawaban yang kalau ini saya yang diarsir ini yang diketik gitu ya kan, berarti tombol mana yang ini jawaban yang benar gitu. Contohnya 3/4 berarti yang diarsir berapa kayak gitu. Jadi jangan dia kamu ngajarkan dia itu seperti menghayal, nggak ngerti mereka itu katanya. Buatlah seolah-olah dia nyata katanya gitu Bapak Ibu. Jadi gitu kira-kira inquiry Bapak Ibu, dia mengarahkan siswa menuju tujuan pembelajaran gitu. Bapak Ibu saya kira sampai di situ dulu ya, karena udah hampir sejam menjelaskan, karena kalau di Jepang ini banyak kali ya Bapak Ibu ilmunya gitu. Kayaknya sampai di sini aja dulu materi dari saya, seri dari saya. Mungkin ada yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Nur. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas penyampaian ini. Materinya sangat menarik sekali hari ini. Ya, jadi masih ada waktu 30 menit Bapak Ibu. Bagi yang ingin ditanyakan kita buka dulu untuk 3 orang. Silahkan, siapa yang mau duluan bertanya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Ibu. Natalia, silakan. Ya Bu. Selamat malam Bu. Iya, mohon maaf saya mau bertanya sedikit aja ya Bu ya. Ya Bu, silakan Bu Natalia. Menurut Ibu, kita kan sharing ya ini. Menurut Ibu, pendidikan dari zaman Bapak Presiden Soeharto sampai sekarang itu nampaknya ada enggak sedikit saja lah, paling tidak sedikit saja bisa diterapkan seperti di Jepang, maksudnya sudah ada belum yang sudah bisa diterapkan pendidikan itu di Indonesia gitu Bu? Jadi perbandingannya dari Bapak Presiden Soeharto pendidikan sampai sekarang, sampai dengan Bapak Jokowi ini, pendidikannya itu sudah ada enggak yang kira-kira hampir sama lah dengan Jepang gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu Natalia. Baik, berikutnya kita lanjut dulu. Yang kedua, silakan Bapak Ibu. Pak Pujiono Anut. Oke, Pak Pujiono, silakan Pak. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak.
Ibu kan udah praktek di SD di siswa Ibu ya, jadi di siswa Ibu. Jadi waktu hasil pengetahuan di Jepang itu dipraktekkan di siswa Ibu, itu apa hasilnya itu sama dengan siswa-siswa yang ada di Jepang? Itu saja. Baik, terima kasih Pak Pujono. Berikutnya untuk di termin pertama ini yang ketiga, silahkan. Saya Pak. Halo. Assalamualaikum. Oke, silahkan. Waalaikumsalam Pak Adi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Bu Juli. Bu Iya, Julia. selamat malam Pak. Iya Pak. Perkenalkan, saya Adi Dermawan dari SD nomor 5 Sungai Mali Dedai. Oh iya Pak. Ya, menurut pendapat Ibu, ini perbankan dahulunya hancur oleh dan Nagasaki ya. Iya, Pak. Mengapa Indonesia tidak mau mempelajari sistem pembelajaran di Jepang sehingga mereka kembali maju jaya seperti sekarang ini, sedangkan Indonesia selalu ketinggalan. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Siapa tahu ada dewan-dewan kepentingan yang berkenaan dengan ini untuk berubah pikiran tentang sistem pendidikan kita. Ya kan, kalau kita perhatikan seperti RPP mereka praktis, sedangkan kita detail tapi susah untuk disampaikan kepada anak-anak. Gitu saja. Itu terima kasih dari saya. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Baik Bu, silahkan. Baik Pak, pertanyaannya dari nomor 3 dulu ya, dari belakang. Oke, siap. Pak, ini pertanyaannya lebih kepada sistem pendidikan ya Pak. Kenapa Indonesia tidak belajari aja kan di sana biar maju seperti mereka. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kami juga bertanya ini kemarin dengan senseinya. Bahkan katanya begini dengan kami, kan kami nanya mengenai kurikulum. Kurikulum kalian seperti ini, kalian punya kami punya perangkingan Pak, kami bilang begitu. Di Jepang tidak ada itu, gitu. Kurikulum kami juga mengharuskan siswa begini, ada UN-nya, gitu. Terus dia bilang gini Pak, pakai bahasa Inggris nih, ask to your government, katanya. Artinya tanya kepada pemerintah kamu. Kenapa dia kok seperti itu, katanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mengenai sistem pendidikan Bapak Ibu, saya mohon maafkan. Sebenarnya waktu saya pun melakukan training di Sintang, di Sepiluk, pertanyaannya melulu, maaf ya Bapak Ibu, ke sistem gitu. Karena memang kan pemerintah di Jepang, negaranya itu, pemerintahnya sangat care dengan pendidikan, fokusnya ke pendidikan. Jadi kalau kita kan Bapak Ibu, agak memang jelas beda gitu. Nggak tahu kepentingan X dan Y gitu Bapak Ibu. Kayaknya yang bisa saya bilang ada orang yang bisa menjawab lebih kepada sistemnya. Mungkin mereka bilang udah tanya aja ke dinas, karena beberapa kali tanya ke saya. Atau mereka bilang gini, atau ibu lapor perpanjang tanganan kami biar bisa bilang ke dinas, katanya kayak gitu Bapak Ibu. Kalau mengenai sistem Bapak Ibu, maaf dulu ya Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya jawab. Malah dia bilang gini, udah tanya aja sama pemerintah kalian, kenapa dibuat begitu kurikulum? Pakai UN lagi, dibilang gitu Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2 ini Bapak Ibu, sekolah yang di Jepang. Yang pertama tadi dulu ya Bapak Ibu, apakah dari pemerintahan Soeharto sampai sekarang? Kalau saya menilai sih Bapak Ibu, walaupun nggak seperti dari negara Jepang, sebenarnya ada sih baiknya pendidikan Indonesia. Meskipun nggak seperti mereka, kalau dibilang dengan saya Bapak Ibu, buktinya kan banyak juga kita berhasil. Udah mulainya kita berkembang gitu Bapak Ibu, meskipun memang udah jauh dari mereka gitu Bapak Ibu. Dari pemerintahan Soeharto sampai ke sekarang kayak gitu ya Bapak Ibu, udah adanya perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi memang tidak secepat
mereka gitu Bapak Ibu. Kalau ditanya pendapat saya ya Bapak Ibu. Tapi mungkin teman yang lain mungkin ada yang mau sharing. Itu dari saya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 2 tadi Pak Nur, bisakah sekolah yang di Jepang macam mana tadi? Halo, Pak Nur? Pujiono, dari Pak Pujiono. Macam mana tadi? Agak terlewatkan ini sedikit. Saya ulangi Bu ya. Hasil praktek Ibu di Jepang, hasil belajar Ibu mengajar di Jepang itu dipraktekkan di siswa Ibu hasilnya, nah gitu. Oke, saya waktu praktek di sekolah Pak, memang dia tidak mutlak sama dengan yang di Jepang. Waktu kita praktek, tetapi ada sedikit Pak, dapat mereka saya lihat pengalaman belajar yang berbeda gitu. Yang biasanya kan kita kan ngajari teori begini, gerak adalah gini-gini. Nah, tapi ketika mereka praktekkan Pak, mereka dapat kata-kata itu gitu loh. Kenapa dia rupanya pindah? Ya kan tadi digerakin Bu. Kenapa dia bisa bergerak? Ya karena dia bulat Bu. Lalu kalau petak-petak kenapa? Ya enggak bisa lah Bu gitu. Oh berarti ada apa Pak? Ada gerak. Terus kita buat lagi ini, apa namanya? Mereka suka main baling-baling dari sawit ya kan. Terus mereka terbangkan ke angin gitu ya kan. Kenapa dia, ada apa yang kamu lihat Bang? Saya bilang, ini Bu, dia bergerak. Apa yang buat dia gerak? Angin tadi Bu. Kenapa? Karena dia bilang, saya tadi lari Bu. Dia bergerak. Apa yang gerakkan? Oh angin gitu. Berarti dari situlah Pak, waktu saya praktek memang tidak seperti di Jepang ya Bapak Ibu. Kalau dibuat persentasenya memang kalau di sana praktek mereka itu cepat dapatnya. Siswanya pun tanggap karena semua mendukung gitu dari orang tua, sekolah, pemerintah gitu. Kalau di tempat kita Bapak Ibu ada memang saya lihat perubahan, meski nggak banyak kali tapi adalah sedikit impact-nya Bapak Ibu. Saya kira itulah pendapat dari saya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Julia. Untuk termin kedua, baik Bapak Ibu kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nuryanto. Waalaikumsalam. Pak siapa dulu nih? Saya. Silakan Pak, Oh ya. Oh silakan Pak Hadi ya. Oh Pak Arya, silakan Pak Arya. Terima kasih. Ya, terima kasih udah diikutkan dalam bergabung dalam ini. Saya sangat bahagia sekali bisa berkenalan dengan Ibu. Ini Bu, iya, tadi saya sempat baca tadi katanya di Jepang itu udah pada tahap proses kognitif analisis, evaluasi dan mencipta Bu ya. Jadi mungkin bisa Ibu jelaskan secara singkat atau secara sederhana bagaimana aplikasi dari proses kognitif itu dan juga apakah proses kognitif itu bisa diterapkan di siswa Indonesia untuk tahap proses kognitif itu. Nah, itu aja Bu. Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kemudian berikutnya untuk yang kedua, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hadi. Ya, Bu Julia ya. Iya, Di Pak. sini saya akan ya Bu, di sini saya akan menanyakan ini ya, kan di Jepang itu dukungan orang tua sangat-sangat besar untuk pendidikan. Semua mendukung. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah dukungan orang tua di Jepang sangat-sangat besar. Ketika Ibu dari sana melihat hal tersebut yang luar biasa, lalu Ibu pulang ke tempat tugas di mana orang tua nggak seperti yang di Jepang mendukungnya begitu besar. Apa kira-kira yang Ibu lakukan di tempat tugas saat ini agar orang tua itu mendukung siswa-siswanya sangat besar sekali untuk pendidikan? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, yang terakhir mungkin Pak Setio mungkin. Atau Pak Joko dulu, silakan. Oke, Pak Joko. Silakan Pak Anton. Ya Pak, silakan. Pak Joko suaranya nih saya langsung masuk ya kalau Pak Joko nggak nyambung nih. Oke, Master.
Saya yang pertama ini tertarik ini. Melihat pertama ini yang mengikuti kegiatan seminar ini tertarik dengan gaya bicaranya Bu Jul. Semangat sekali. Oke. Siap. Ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bu Julia tadi terkait inquiry based learning-nya. Oke, inquiry based learning artinya metode untuk berpikir, ya kan? Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Julia, ketika di Jepang tadi terkait dengan inquiry based learning-nya itu, nah itu kan kalau di Jepang otomatis anak sudah sampai di situ ya, sudah mampu anak-anak sampai di situ. Nah, di sini di tempat kita itu memang mungkin tidak tahu, di beberapa sekolah itu terkendala untuk metode tersebut. Nah, apakah Bu Julia ketika di Indonesia itu pemecahan masalah tentang inquiry based learning-nya itu sendiri itu bisa tidak ketika nanti murid yang sebelumnya nih, mohon maaf, kita kan misalnya mengajar di kelas 4 atau di kelas 5, sebelumnya mungkin metode-metode yang diajarkan itu pada guru-guru pada teacher center, akhirnya bukan di student center, kan terjadi itu, kita akan menerapkan inquiry based learning itu pasti ada kendala. Pernahkah Bu Julia itu mengalami kendala tersebut, dan kalau memang pernah, pemecahan masalahnya itu seperti apa? Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Silahkan kepada Bu Julia untuk ditanggapi. Oke, pertanyaan yang pertama tadi ya Pak, kalau dia di Jepang itu memang kalau dia dalam taksonomi belum itu, ini ya, mereka udah sampai pada tahap analisis, evaluasi kayak gitu dan creation ya. Kemarin kami ada langsung praktek kan Pak. Prakteknya itu mengenai ada lilin. Terus lilin, ada beberapa lilin. Lalu lilin itu ditutup menggunakan apa? Gelas gitu ya kan. Tiba-tiba mati gitu. Kemudian ada lagi lilin. Dia ditutup lagi, tetapi dikasih ruang dia di belakang, Bapak Ibu. Ada dia dibuat bolong gitu. Jadi nanti anak-anak itu disuruh nanti dia menganalisis apa sih yang kamu lihat kayak gitu. Kenapa bisa itu terjadi? Padahal kan Bapak Ibu mereka kan nggak tahu duluan alasannya di situ udah nggak ada lagi oksigennya gitu. Jadi mereka kalau udah sampai tahap itu udah Bapak Ibu udah. Tapi kalau untuk diterapkan di Indonesia sebenarnya kalau kita mulai dari awal sedikit-sedikit aja. Mereka bilang juga kan Bapak Ibu dulu former 30 years ago Japan is like our country katanya. 30 tahun lalu pun Bu, Jepang itu kayak Indonesianya, kayak tempat ibu tugas tuhnya katanya. Cuma sama-sama kita, not only you katanya. Jadi semua, your government, communities, semua masyarakat sama, pelan-pelan aja. Semua kan butuh proses. I know that's the long process katanya. Walaupun proses yang panjang, pelan-pelan sedikit-sedikit bisa pasti diterapkan. There is nothing impossible katanya. Nggak ada yang nggak mungkin katanya begitu. Jadi kalau kamu duluan membatasi diri kamu, that's impossible. Kamu bilang begitu, nggak, ya apa yang kamu katakan itulah yang terjadi katanya. Jadi mereka itu filosofi pendidikannya agak tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau udah kita bilang berhasil, semogalah berhasil gitu kata mereka. Kalaupun diterapkan Indonesia, kita pelan-pelan aja gitu. Meskipun memang masih banyak kendala kan Bapak Ibu, apalagi kita di daerah-daerah 3T memang setidaknya kreatif lah, lebih kreatif gitu. Itu dari yang pertama ya Pak. Yang kedua ini waktu sampai saya di sini Bapak Ibu, memang sangat saya akui saya sangat pening kepala lah gitu. Apalagi di tempat saya tugas Bapak Ibu, dukungan orang tua itu sangat minim sekali. Bahkan maaf ya Bapak Ibu, kami sering ada apa gitu, sedikit apalah dengan orang tua ini, karena kan mereka kerja di sawit. Terus anaknya tuh terkadang itu jam 6 juga udah dikasih ke sekolah. Sementara karena saya tinggal di perpustakaan sekolah, jadi kan mereka itu udah pada datanglah ke depan-depan tuh. Terus nanti kita kan masuk 7:30, 1,5 jam Bapak Ibu. Mereka
ada yang berantem, pukul-pukulan sampai ada yang berdarah gitu kan Bapak Ibu. Jadi terkadang memang yang saya lakukan itu mendekati orang tuanya Bapak Ibu. Minimalkan saya belajarlah walaupun nggak tahu mutlak bahasa mereka kan, sedikit-sedikit saya mau datang ke rumah mereka cerita, didekatilah orang tua mereka di sana biar setidaknya lebih peduli gitu. Bahkan sering juga saya buat arahan di sekolah kan Bapak Ibu, kalau di desa saya itu kadang anak-anaknya itu agak miris gitu, pakaiannya pun nggak sewajarnya sebenarnya, kayak kancingnya nggak ada apanya gitu. Jadi kita kasih nasihat lah mereka biar ada dukungan. Terus ada lagi masalah utama di sana Bapak Ibu, masalahnya tuh ada orang tua yang anaknya salah dibela gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di Jepang itu enggak ternyata Bapak Ibu. Kalau di sana itu kan mereka diajari jujur gitu kan. Orang tuanya juga ngajarin gitu. Gurunya juga, senseinya juga ngajarin biar jujur, dan anak itu pun terbiasa jujur. Kalau di sana enggak Bapak Ibu. Pernah waktu itu di Sungai Seria taman kita dirusak. Anak-anak sekolah juga gitu. Sebenarnya orang tuanya tahu, tapi waktu dipanggil orang tuanya ke kantor Bapak Ibu, malah maaf Bapak Ibu kan, jadi nggak enak lah kami kayak gitu. Jadi seolah-olah anak itu dibela gitu, nggak mungkin anak saya begitu, padahal sebenarnya udah ada saksi yang lihat gitu. Jadi yang pertama saya lakukan kemarin itu memang benar kata yang di Jepang tuh, dekati orang tuanya, lambat-lambat aja, nggak usah kamu harapkan langsung 100% langsung berubah, itu masih butuh proses yang panjang, tapi setidaknya kamu sudah berusaha, katanya gitu Bapak. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kadang memotivasi mereka juga Bapak Ibu, kayak pernah mengadakan sosialisasi tentang kenakalan remaja, karena di tempat saya itu Bapak Ibu banyak yang nikah muda gitu. Saya kumpulkan juga guru SMP, SD, dan kepala desa mau datang gitu. Udah ada lah semenjak dari Jepang gitu Bapak Ibu. Saya beranikan aja meskipun sebenarnya ada perasaan gimana lah gitu kan, kita datang gitu di sana, tapi udahlah karena udah dikasih tanggung jawab, ya udah kita laksanakan gitu Bapak Ibu. Itu pertanyaan nomor 2 ya Pak. Yang ketiga ini, waktu IBL saya terapkan di Indonesia, apakah ada kendala? Ya, itu jelas Bapak Ibu. Terkadang ada satu materi ya Bapak Ibu, anak-anak ini dari awal kan tidak ada kayak, enggak tahulah saya, tapi yang saya rasa mereka tidak cukup membaca di rumah. Jadi kata-kata yang keluar dari mereka itu pun tidak banyak yang berbau ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau kita contohnya ngajarin gerak, nggak tahu nanti dia itu apa aja yang terjadi saat dia melihat itu, karena bahasa Bapak Ibu. Jadi waktu saya mengajar mereka, memang Bapak Ibu maaf dulu ya, kan mereka bahasa Dayak lancarnya. Saya ajarin kan waktu itu kelas 3, ada lagi kelas 5. Jadi waktu saya menerapkan IBL itu berbenturan di bahasa dan pemahaman kata. Jadi banyak kata-kata ini yang bertabrakan, yang menurut saya benar itu ternyata di mereka enggak gitu loh. Seperti kan Bapak Ibu kata lari sama petik. Nah, tolong dulu petikkan cabenya. Terus dia liatin saya. Nah, kenapa kamu liatin ibu? Ibu bilang apa tadi? Iya petik. Dia nggak ngerti rupanya, Bu, apakah saya larikan cabenya dari batangnya? Katanya ternyata mereka itu larikan gitu Bapak Ibu. Jadi kayak gitu juga lah belajar IBL tuh. Maksud saya biar dia menjawab bahwa ada roda, ada bulat. Nggak ngerti mereka Bapak Ibu itu apa gitu. Dan kemudian ada media. Media memang ada kesulitan. Susah kali sebenarnya di sana mendapatkan sebagian media-media kan Bapak Ibu. Terkadang butuh waktu yang lumayan lah, mungkin seminggu 2 minggu saya cari-cari lah pengganti gitu kan. Contohnya kan untuk menukangi motor-motor, kita carilah sendal-sendal bekas kayak gitu Bapak Ibu. Jalan keluarnya kalau udah nggak ada media yang contohnya bisa mewakili, ya kita buatlah yang dekat dengan mereka. Contoh kan Bapak Ibu, perkalian itu bisa diinkuirikan. Saya praktekkan gini, Bang, Abang sering nggak minum ale-ale? Iya Bu, bisakah kamu kumpulkan? Iya Bu, dikumpulkan ya 10 ale-ale. Lalu Bang, kalian kan sering main kelereng tuh, sinilah kelerengnya, saya bilang gitu. Lalu kita belajar perkalian ini, 2 kali angka 5, berarti kita buatlah nanti
2 kali angka 5. Apanya yang 2, Bang? Kita bilang kayak gitu. Ininya 2, Bu, ininya 5. Berarti nanti kita hitung jadi berapa? 10. Jadi sama-sama kita menghitung di dalam apa tadi, Pak? Apa namanya? Di dalam wadah itu gitu loh. Contohnya 2 kali 4. 2 kali angka 4. Berarti 4 di wadah yang satu kelerengnya, 4 di wadah yang satu. Lalu kita gabungkan, kita samakan, kita sertakan. Dan mereka pun nggak ngerti, Pak Bu, gabungkan. Tambahkan nggak ngerti, tapi kalau kita bilang sertakan baru ngerti. Jadi kita juga belajar bahasa. Jadi inquiry itu memang Bapak Ibu membuat kita juga guru berpikir keras. Itulah contoh masalahnya dan itu penyelesaiannya dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Julia atas tanggapannya. Nah, ini karena waktu kita tinggal 10 menit, ini khusus kita berikan kesempatan kepada Pak Setio Wardoyo selaku kasih kurikulum pembinaan SMP Kabupaten Sintang. Silakan Pak Setio. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Pak. Selamat malam Bu Julia. Iya, selamat malam Pak. Horas Pak. Oke, terima kasih atas penyajiannya. Sekali lagi saya memulainya dengan ucapan apa ya, salut yang luar biasa dengan kawan-kawan yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini sebenarnya event yang amat sangat mahal dan berharga. Hanya kita ini, tangan kita semuanya masih pendek. Nah, semoga ke depan kita bisa menginisiasi kegiatan ini. Saya berpikir akan memamerkan kegiatan ini ke Bupati, walaupun sifatnya mandiri, insya Allah. Halo? Iya Pak. Oke, kawan-kawan bisa dengar? Bisa Pak, jelas Bisa, Pak. Dengar Pak. Jelas. Oke. Siap. Oke, komentar saya begini. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, dari kawan-kawan Pak Pujiono, Pak Ade, Pak Anton, Bu Natalia, siapa lagi tadi? Pertanyaan yang apa itu memang itu gampang-gampang susah dijawab. Tetapi intinya begini. Terkait UN dulu ya komentar saya. UN memang kalau kita kembalikan ke filosofi pembelajaran kita, memang tanda petik ya, tanda kutip itu bertentangan. Tetapi pada saat itu satu-satunya cara yang dianggap bisa mengakses atau dapat dijadikan feedback sementara itu ya, sampai formula itu perlahan dihentikan. Kemudian kawan-kawan jangan pesimis gini loh. Maksud saya begini, kita ini kan kalau sudah mendengar Jepang ya, mindset kita ini kan selalu teknologi yang sedemikian canggih. Sementara yang disampaikan oleh Ibu Julia ini kan suatu pendekatan pembelajaran ya, yang disebut dengan inquiry based learning. Kawan-kawan jangan membayangkan seolah-olah yang namanya inquiry itu kan artinya kan menemukan ya. Jangan dibayangkan seolah-olah itu berkutat dengan dunia sains. Kawan-kawan yang jurusannya bahasa Indonesia, kawan-kawan yang jurusannya IPS atau ilmu sosial lain bisa melakukan itu. Karena apa? Benar, Pak. Yang diperlukan adalah kemampuan bertanya. Ingin melihat bagaimana seorang guru itu hebat dalam pembelajaran, dilihat cara bertanya. Tadi digambarkan oleh Bu Julia dengan gambaran yang sudah sering kita juga dengar, jangan menanyakan sesuatu yang jawabannya hanya yes atau no. Karena itu pertanyaan boleh dikatakan
Ya, kategorinya pertanyaan level rendah lah begitu. Ciptakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir, karena prinsip dari inquiry based learning ini adalah menempatkan ide, menempatkan konsep, menempatkan pengetahuan awal siswa atau peserta didik, istilahnya dalam kurikulum disebut sebagai prior knowledge, pengetahuan awal. Mengapa kita dilarang mengajar seolah-olah seperti mengisi air dari ember ke teko? Karena apa? Mereka sebenarnya sudah punya prior knowledge, pengetahuan awal. Nah, tugas kita adalah membangkitkan, membangkitkan. Ya, bagaimana mereka mengkonstruk, ya, dalam konstruktivisme, ya, mengkonstruk pengetahuan melalui pancingan pertanyaan kita. Sekali lagi, karena Bu Julia ini jurusannya kimia kalau tidak salah, mungkin yang ceritakan kan kecenderungannya sains. Tidak salah, karena latar belakang beliau kan begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kawan-kawan pemahamannya kalau sudah inquiry, kalau sudah discovery, seolah-olah itu hanya berlaku untuk sains atau matematika. Ya, jurusan sosial bisa, ya, kan gitu. Bahasa juga bisa. Ya, artinya bagaimana kemampuan kita menggali ya, konsep yang ada di anak, ya kan, gagasan yang di anak melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Makanya pertanyaan kita yang lontarkan, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai leading question atau pertanyaan pengarah. Yang berikutnya, kalau misalnya tadi ada yang bertanya, apakah bisa seberapa jauh itu bisa diterapkan selama pemerintahan Pak Harto sampai sekarang? Tentu ada, itu tadi yang bertanya, ya kan? Sudah ada lah sekolah-sekolah yang mampu melakukan itu, tapi mungkin jumlahnya terbatas. Tapi sekali lagi begini kawan-kawan, kita boleh di Kalimantan, kita boleh di kampung, kita boleh di hulu, tetapi cara mengajar kita jangan kalah gitu. Maka forum ini betul-betul secara pribadi amat sangat saya hargai, makanya saya berusaha untuk ikut, terutama yang menyangkut kurikulum ya. Pasti saya coba untuk ikuti, walaupun mungkin tidak harus full benar, tapi saya mencoba untuk mengikuti sampai akhir berusaha. Kemudian, apakah itu bisa diterapkan? Sebenarnya sekolah-sekolah juga, karena pada eranya juga masing-masing punya kelebihan kan gitu ya. Hanya memang ukurannya tentu majunya Jepang mungkin kan menurut deret hitung, kalau terbalik tolong dibetulkan ya, Butet ya. Majunya Jepang menurut deret hitung. Iya. Kita deret hitung, Jepang menurut deret ukur kan gitu ya. Iya, Pak. Tadi pertanyaan Pak Pujiono, apakah itu bisa diterapkan? Apa hasilnya bagaimana dengan anak-anak di Jepang dengan yang sekarang? Tadi juga saya sebenarnya menanyakan apakah sosiokultur itu mempengaruhi, gitu. Tadi saya ingin mempertanyakan itu, apakah sosiokultur itu mempengaruhi terhadap keberhasilan penerapan pendekatan ini. Yang berikutnya, sekali lagi, saya mengajak kawan-kawan, walaupun mungkin saya bukan di kurikulum SD atau dan lain sebagainya, saya di SMP ya, tapi saya mencoba untuk berbicara sebagai pribadi dulu aja, ya, pribadi dulu, bukan karena saya kasih kurikulum ya. Kita coba penerapan itu, karena kalau itu kita terapkan nanti yang namanya evaluasi yang hot, ya, tidak mungkin muncul kalau pembelajaran kita tidak hot, kan gitu. Tiba-tiba hot ya tidak mungkin. Gitu. Ada hal yang menarik tadi sekalian pengalaman. Kalau orang Jepang mengatakan Jepang 35 tahun yang lalu sama seperti Indonesia. Itu pernah diucapkan orang Singapura ketika saya pernah ikut school leadership training 3 bulan di Nanyang Technical University ya, NTU.
mereka juga mengatakan begini, Anda jangan salah, itu waktu itu tahun 2010, Anda jangan salah, Singapura 25 tahun yang lalu sama seperti Indonesia. Nah, itu sebenarnya ucapan-ucapan untuk membangkitkan optimisme kepada kita. Nah, di mana peran kita? Kita guru dalam pembelajaran. Nah, anyway, saya ikut senang bisa bergabung dengan teman-teman yang saya yakini punya motivasi yang luar biasa. Insya Allah saya akan memamerkan acara ini, akan kita kemas dengan bentuk semacam pertemuan yang kita akan pamerkan, tapi bentuknya adalah bentuk langsung praktek pembelajaran langsung. Kita undang orang untuk melihat, ya, sehingga kawan-kawan yang selama ini mohon maaf barangkali model pengajarannya belum terlalu inovatif akan semakin terbuka untuk melakukan terobosan-terobosan. Saya kira demikian. Kalau misalnya barangkali ada yang masih ada waktu ingin sekedar tukar pengalaman, silakan. Ya, tapi kalau masih ada waktu, kalau enggak ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk Mas Nur, dan sekali lagi terima kasih Ibu Julia Horas. Salam iya dari Pak Sinta. Horas. Iya Pak. Oke, saya pasti ikut mendengarkan. Mari, silakan Mas Nur. Ya Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak Setio Wardoyo telah memberikan penguatan sekaligus memotivasi kami selaku guru-guru di Kabupaten Sintang ini. Baik Bu Julia, mungkin ini karena waktunya mungkin udah malam ya, atau gimana Bu? Terserah Bapak aja, mana tahu ada yang masih mau ditanya, biar sekalian aja, biar selesai. Oke, Pak. baik. Mungkin Bapak Ibu peserta satu orang aja lah terakhir. Jika ingin ada yang ditanyakan sebelum nanti closing statement dari Bu Julia. Oh ya, mungkin tadi. Halo, tes. iya. Ya, tadi mungkin Pak Setio belum tahu kalau Bu Julia ini aslinya backgroundnya bukan kimia, Bu ya. Iya, nanti saya mau ada sekalian Iya. closing-nya, Pak. Oke, nanti biar Bu Julia yang sampaikan. Oke, mungkin terakhir Bapak Ibu yang ingin jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Julia sekaligus untuk memberikan closing statement lah. Silakan Bu Julia. Pak, pada Pak Kasih tadi ya, Pak, saya mau ralat Pak. Sebenarnya saya jurusan ekonomi akuntansi S1-nya. Cuma dari dulu SMA, sebelum pembagian jurusan ke IPS, saya dilatih pernah untuk ikut Olimpiade Sains. Jadi masih terngiang lah sainsnya dengan saya gitu. Dan akhirnya sewaktu saya tugas di Papua 1 tahun, kan ngajarnya di SD juga. Akhirnya banyak belajar sains. Jadi sebenarnya basic saya itu ekonomi akuntansi. Terus jadi saya semenjak jadi duta sains, jadi saya belajar sains lagi Pak. Jadi sebenarnya benar Bapak bilang, tidak hanya sains yang bisa diinkuirikan. IPS juga, sosial juga bisa Pak, gitu. Itu ada di situ juga ada itu buku yang ngajarnya macam-macam itu. Bu Natalia itu ngajarnya macam-macam itu. Mau olahraga, penjaskes, ini budaya, IPS, bahasa Inggris aja itu. Bisa Pak. Satu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, dari Jepang itu mereka bilang begini, antara hubungan sesama guru, kepala sekolah, pengawas, mereka bilang bagaimanapun posisi Anda, sangat menghargai itu adalah hal yang paling penting dalam profesi. Jadi kalau istilahnya kita kan ada supervisi gitu kan Pak. Jadi kalau di sana yang terkenal namanya lesson study. Jadi guru itu, setiap guru akan dikoreksi dengan lesson study. Semua nanti gurunya
siswa tetap di dalam kelas, nanti ada pengawas, ada kepala sekolah yang meneliti cara dia mengajar di sana. Jadi ada koreksi untuk setiap guru, itulah disebut lesson study. Tetapi Bapak Ibu, yang saya dapat poin dari sana, jangan pernah menjatuhkan atau menggunakan satu kata pun yang mungkin bisa membuat, mungkin kan dia seorang guru yang ngomong kepala sekolah. Kalaupun contohnya metode mengajarnya tidak mungkin tidak sempurna, tidak tepat gitu kan. Jadi kamu harus memilih, itu senseinya langsung bilang ya, kamu harus memilih kata-kata yang halus. Jangan menjatuhkan dia. Contoh kan, sebenarnya waktu dia praktek di depan kamu, pengajarannya kan hancur tuh. Tapi kamu pilih kata yang baik, bagaimana dia nggak tersinggung. Jadi contohnya begini. Bu, tadi pengajaran Ibu sepertinya tidak mencapai, siswanya belum mengerti. Apakah Ibu mengganti metode pengajaran Ibu? Gitu. Sebenarnya Anda sudah tahu kalau pengajarannya hancur, tetapi carilah kata-kata yang membuat bawahan Anda tidak tersinggung, katanya gitu. Jadi Bapak Ibu, ternyata menjaga ikatan saling menghargai dalam profesi itu di Jepang sangat tinggi gitu. Jadi bagaimana biar bisa antara kepala sekolah, guru, dan dinas juga berhubungan dengan baik? Berusahalah untuk saling menghargai gitu Bapak Ibu. Itu pesan mereka dari kami. Pesan beliau kepada kami waktu itu di sana. Dan itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, walaupun hanya sedikit yang saya sampaikan, bisanya sampai di sini, saya sudah sangat berterima kasih memberikan waktu gitu. Semoga lain waktu bisa kita praktek bersama Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Nur lagi.